Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang industri pariwisata. Sebelum daripada itu, perkenalkan nama saya Nunianti Firmanas dan kedua teman saya yang bernama Stefania Prada dan Askarius Datongkelen. Di sini ada dua pokok pembahasan yang akan kami bahas, diantaranya yang pertama sejarah industri pariwisata di Indonesia dan yang kedua apa saja produk industri pariwisata. Berikut sejarah singkat industri pariwisata. Industri pariwisata di Indonesia mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada saat itu, pariwisata masih terbatas pada kalangan elit dan tidak banyak orang yang melakukan perjalanan wisata. Namun, perkembangan yang signifikan baru terjadi setelah tahun 1969 saat pemerintah membuka penerbangan domestik untuk wisatawan lokal. Kebijakan ini memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata antar daerah. Kemudian, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap sektor ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat struktur hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sektor pariwisata secara nasional yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Jadi, industri pariwisata di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam perekonomian negara. Berikut pengertian industri pariwisata. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai kumpulan usaha yang menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan. Industri pariwisata mencakup berbagai aspek mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga atraksi wisata. Jadi, industri pariwisata adalah sekumpulan aktivitas ekonomi yang saling terhubung yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Pada skema yang ditampilkan, kita dapat melihat bahwa industri pariwisata ini terdiri dari berbagai subsektor, antara lain yang pertama, layanan transportasi, yang kedua, akomodasi atau tempat atau penginapan, yang ketiga, makanan dan minuman, dan yang keempat, toko retail atau cenderamata, dan yang terakhir, ada aktivitas dan hiburan wisata. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, ia berinteraksi dengan berbagai layanan sekaligus mulai dari memesan tiket pesawat, menginap di hotel, makan di restoran lokal, serta berbelanja hadiah. Semua aktivitas ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan sektor tunggal, melainkan sebuah jaringan ekonomi yang kompleks. Yang berikut ruang lingkup industri pariwisata. Ruang lingkup industri pariwisata sangatlah luas dan melibatkan banyak pihak. Terdapat 4 komponen utama dalam ruang lingkup ini, diantaranya yang pertama, daya tarik wisata. Ini meliputi objek alam, budaya, sejarah, dan buatan manusia yang menjadi alasan utama kunjungan wisata. Yang kedua, fasilitas wisata, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan layanan pendukung lainnya. Yang ketiga, infrastruktur dan transportasi, mencakup sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran aksesibilitas ke destinasi wisata. Yang keempat, keramahan masyarakat lokal. Sikap dan perilaku masyarakat di sekitar destinasi turut mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Keempat unsur ini harus dikelola secara terpadu agar dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Materi yang berikut akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya lanjut yang berikutnya tentang produk industri pariwisata. Produk industri pariwisata adalah layanan menyeluruh yang dinikmati wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya selama berada di daerah tujuan wisata hingga kembali pulang. Artinya, produk pariwisata yang baik harus memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Ada 3 komponen yang mewujudkan produk, yaitu wisatawan. Wisatawan, orang yang melakukan perjalanan wisata dan menikmati produk wisatawan. Yang kedua, interaksi wisata. Artinya tempat-tempat wisata, kegiatan atau pengalaman yang menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Yang ketiga, fasilitas penunjang di lokasi wisata. Artinya fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan wisata seperti akomodasi, restoran, dan toko-toko. Unsur industri ada
5. Yang pertama, agen perjalanan, hotel dan penginapan, antaraksi dan hiburan, transportasi wisata, dan pemandu wisata. Yang pertama, agen perjalanan, artinya perusahaan yang membantu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan, akomodasi, dan aktivitas wisata. Yang kedua, hotel dan penginapan, artinya di mana tempat-tempat yang menyediakan akomodasi untuk wisatawan seperti hotel, restor, dan penginapan. Yang ketiga, antaraksi dan hiburan. Artinya di mana tempat-tempat wisata, kegiatan, dan acara yang menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi seperti museum, taman hiburan, dan pertunjukan seni. Yang keempat, transportasi wisata. Artinya jasa transportasi yang digunakan untuk wisatawan berpergian ke destinasi wisata seperti pesawat, kereta api, bus, dan taksi. Yang kelima, pemandu wisata, artinya orang yang memberikan informasi dan panduan kepada wisatawan tentang destinasi, sejarah, dan budaya setempat. Yang berikut fungsi industri pariwisata. Fungsi utama adalah memberi tambahan devisa kepada negara karena masuknya wisatawan asing ke dalam negeri dalam rangka rekreasi. Sedangkan dari sisi industri pariwisata memperkecil jumlah pengangguran dari angkatan kerja produktif dengan munculnya wisatawan bidang pariwisata, sekaligus mempromosikan keindahan, kenyamanan, keramahan, dan segala sesuatu yang berbeda dari negara lain. Baik, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu syarat sebagai industri pariwisata. Di sini ada 4 syarat, yaitu yang pertama, adanya kegiatan wisata yang meminta layanan berkesinambungan. Jadi adanya kegiatan wisata yang meminta layanan berkesinambungan yang memiliki arti wisatawan ingin mendapatkan pelayanan yang terus-menerus dan tidak putus selama mereka berwisata. Contohnya itu seperti wisatawan yang ingin ada transportasi yang siap antar jemput setiap saat. Terus wisatawan juga ingin tempat makan, penginapan, dan pemandu wisata yang selalu sedia kapanpun dibutuhkan. Syarat yang kedua yaitu kebutuhan wisatawan yang beragam ditangani oleh beberapa pelaku usaha dengan fungsi yang berbeda-beda namun saling mengisi kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan wisatawan itu berbeda-beda, ada yang butuh tempat menginap, tempat makan, transportasi, oleh-oleh, ataupun pemandu wisata. Jadi semua kebutuhan itu tidak bisa ditangani oleh satu orang atau satu usaha saja. Jadi perlu banyak pelaku usaha dengan peran yang berbeda yang saling bekerja sama. Misalnya hotel menyediakan tempat tidur, kemudian restoran menyediakan makanan, supir atau rental mobil mengantar ke tempat wisata, dan pemandu wisata menjelaskan cerita tempat wisata. Syarat yang ketiga yaitu adanya operasional perusahaan yang menghasilkan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Jadi, ada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan perusahaan itu akan menghasilkan jasa dan produk yang dibutuhkan wisatawan. Misalnya seperti hotel beroperasi dengan menyediakan kamar, layanan kebersihan dan makanan. Kemudian agen perjalanan menjual paket wisata dan mengatur jadwal wisata atau liburan. Kemudian ada tempat wisata yang menyediakan tiket masuk atau fasilitas seperti toilet, tempat duduk, maupun spot foto. Yang berikut syarat keempat yaitu adanya kontak sosial. Adanya kontak sosial artinya ada hubungan interaksi antara orang-orang dalam dunia wisata, seperti wisatawan dengan warga lokal, pemandu wisata, penjual, ataupun petugas di tempat wisata. Baik, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tantangan dan peluang industri pariwisata. Yang pertama itu tantangan.
Di sini ada 5 tantangan. Tantangan pertama, dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi pariwisata yang tidak terkontrol bisa merusak alam. Ini misalnya seperti sampah yang berserakan, polusi, atau rusaknya hutan dan pantai. Ini menyebabkan masyarakat sekitar juga bisa terganggu kalau adanya kebisingan, harga-harga naik, ataupun budaya lokal mulai hilang karena terlalu banyak pengaruh luar. Tantangan yang kedua yaitu tingkat persaingan yang tinggi dari destinasi pariwisata lain. Jadi setiap daerah ingin menarik wisatawan. Nah, ini menyebabkan persaingan ketat. Jika ada tempat wisata lain yang lebih murah, lebih menarik, atau promosinya lebih bagus, tempat kita bisa kalah saing dan jadi sepi pengunjung. Dan tantangan yang ketiga, itu kesenjangan antara perkembangan pariwisata dan infrastruktur. Jadi terkadang pariwisata berkembang lebih cepat, tapi jalan, listrik, air bersih, atau sinyal internet belum memadai. Nah, ini menyebabkan wisatawan jadi kurang nyaman, dan warga lokal juga bisa kesulitan ikut merasakan manfaat dari pariwisata. Tantangan yang keempat yaitu ancaman keamanan dan keselamatan. Jika suatu daerah tidak aman, misalnya rawan kejahatan, bencana, atau konflik wisatawan akan takut datang. Nah, ini menyebabkan keamanan yang buruk bisa merusak citra tempat wisata dan mengurangi jumlah pengunjung. Tantangan yang terakhir yaitu perubahan tren dan preferensi wisatawan. Jadi selera wisatawan bisa cepat berubah. Misalnya dulu suka wisatawan alam, sekarang lebih suka wisatawan budaya atau kuliner. Jika destinasi tidak cepat beradaptasi dengan tren baru, maka bisa ditinggalkan dan jadi kurang diminati oleh wisatawan. Baik, yang berikutnya yaitu peluang. Di sini ada 5 peluang. Yang pertama, potensi pertumbuhan pasar yang besar karena meningkatnya minat dan kesadaran tentang pariwisata berkelanjutan. Jadi sekarang ini banyak orang lebih peduli terhadap lingkungan dan ingin berwisata dengan cara yang ramah alam maupun lingkungan. Nah, ini seperti tidak merusak alam, mendukung produk lokal, dan menjaga kelestarian budaya. Ini bisa menjadi peluang besar untuk mengembangkan wisata yang berkelanjutan dan tetap laku di pasar. Peluang yang kedua yaitu potensi peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat dan meningkatkan perekonomian lokal. Jadi pariwisata bisa menjadi sumber penghasilan buat warga sekitar, misalnya lewat usaha penginapan, kuliner, kerajinan tangan, atau jadi pemandu wisata. Jika ini dikelola dengan baik, ekonomi daerah bisa ikut naik. Peluang yang ketiga yaitu kemajuan teknologi yang memungkinkan pengembangan layanan baru dan peningkatan efisiensi operasional seperti AI, Big Data, dan Internet of Things. Jadi sekarang ini teknologi bisa membantu promosi tempat wisata, terus memudahkan pemesanan tiket atau hotel, dan mengatur layanan jadi lebih cepat dan tepat. Contohnya seperti AI bisa bantu jawab pertanyaan wisatawan, dan Big Data yang bisa digunakan untuk mengetahui apa yang disukai pengunjung. Peluang yang keempat yaitu peningkatan keterhubungan global yang memungkinkan lebih banyak orang bepergian dan berinteraksi dengan budaya lain. Jadi transportasi dan komunikasi sekarang makin mudah. Jadi orang dari berbagai negara lebih gampang datang dan mengenal budaya baru. Nah, ini bisa membuka peluang lebih besar untuk mengenalkan tempat wisata ke dunia. Peluang yang terakhir yaitu peluang pengembangan destinasi baru dan produk wisata yang inovatif.
Jadi ada banyak tempat yang belum dikenal, ini bisa dikembangkan menjadi tujuan wisata. Selain itu, kita juga bisa menciptakan ide wisata baru yang unik, seperti wisata edukasi, kesehatan, atau wisata berbasis budaya lokal. Baik, dari materi yang telah kami paparkan, kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu industri pariwisata merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Nah, industri pariwisata mencakup berbagai aspek seperti daya tarik wisata, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan keramahan, yang semuanya itu saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Produk pariwisata terdiri dari berbagai layanan seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, serta hiburan yang semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan kepada teman kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan dan saran, silakan meninggalkan saran dan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube. Sekian dari kami, terima kasih.